Apa nilainya kira-kira? belasan lah. Belasan miliar. Yes, dari awalnya 2 miliar. Awalnya 2 miliar. Iya, terus kemudian Terakumulasi. 40 lipat sampai dengan belasan lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, malam hari ini kita lagi di segmennya IMP Podcast, Infinity Muslimpreneur. Ya, kita sharing-sharing bisnis hari ini bersama dengan pemateri kemarin ya, pemateri kelas kita yang pertama itu tentang apa ya? Nah, ada yang sudah ikut. Nah, kalau belum ikut silakan pantengin Instagramnya Infinity Muslimpreneur. Nah, bersama saya hari ini ada, mau dipanggil Ustadz apa mau dipanggil Mas apa mau dipanggil Kang Irwan ini? Kang Irwan aja. Kang Irwan aja ya. Oke, siap. Kang Irwan, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Masya Luar biasa. Allah, luar biasa. Beliau adalah sosok pengusaha yang fenomenal juga ya, karena beliau usahanya ndak kaleng-kaleng. Dan kisah hijrahnya, kisah perjalanan usahanya juga luar biasa. Karena di IMP Infinity Muslimpreneur ini kita punya slogan yang luar biasa nih, Kang Irwan, yaitu Think Big, Fighting Powerfully, dan Stay Taat. Jadi bukan cuma sekedar berpikir besar, tapi juga harus punya daya juang. Nah, karena namanya pengusaha kan pasti ada titik balik, ada titik jatuh, titik hancur. Nah, tapi kuncinya adalah di tagline yang berikutnya, yaitu Stay Taat. Nah, luar biasa. Kang Irwan, boleh dong sharing-sharing sedikit terkait bisnisnya apa sih sebenarnya? Ya, Yang dijalanin hari ini ya. Saya itu sejak pertama kali bisnis, jadi awal mulanya saya adalah programmer ya. Oh. Programmer. Sesuai jurusan Ya, sekolah itu ya, pendidikan ya. Sesuai dengan jurusan sekolah, jadi sempat 5 tahun lah berprofesi programmer, kemudian analis. Tapi setelah selesai kuliah, menikah, di situ saya memulai usaha saya sendiri. Oke. Sebagai transportasi laut. Jadi memang fokusnya di transport laut, karena di sini kan Kalimantan Timur khususnya adalah sentra tambang, sentra migas gitu ya, itu yang mana pekerjaan atau tambang-tambang itu berada di jauh ya, apakah itu di pedalaman, butuh alat-alat berat, jadi transportasi laut itu sangat diperlukan di sini. Dan kita punya punya aksesnya ya. Betul. Di kota kita ini punya aksesnya untuk itu. Tapi kalau dari mana ide untuk sampai bisa ke bisnis transportasi laut? Padahal kan programmer. Ya nggak ada kaitannya gitu sama laut gitu ya. Iya. Kalau jadi ibaratnya hal-hal yang masih ada kaitan itu masih oke lah. Ini yang bingungnya jadi dari mana nyambungnya ini? Iya. Justru transport laut ini lebih mengakar daripada programming sendiri. Jadi saya lahir besar bukan kebetulan ya, bahwa Allah mentakdirkan ayah saya adalah seorang pelaut gitu ya. Seorang pelaut beneran gitu ya. Artinya memang mulai dari kecil udah berprofesi sebagai nelayan, terus kemudian setelah di usianya juga angkutan laut, walaupun itu masih armada kapal kayu ya. Di zaman dulu itu masih zamannya kapal kayu, jadi angkutannya sembako dan bahan-bahan bangunan. Nah, berarti memang sudah dekat dengan dunia perlautan. Betul. Dan transportasi. Betul. Jadi lebih mengakar di ke angkutan lautnya, ke lautan laut. Kemudian karena sekolah gitu kan, sekolah kita punya pilihan, terus waktu itu entah gimana ceritanya saya kemudian memilih untuk informatika, dan ternyata saya menyukai. Nah, disitulah cabang baru yang saya pelajari, dan alhamdulillahnya ternyata memang Allah itu tidak ada yang sia-sia dalam perjalanan hidup itu, bahkan saling melengkapi, dan itu serunya gitu. Masya Allah, makanya luar biasa. Kita disetting dengan cara-caranya Allah itu tadi ya. Betul. Sampai akhirnya memilih untuk bisnis fokus di transportasi laut. Dan nggak pernah ganti bisnis. Nggak pernah ganti bisnis. Nggak pernah ya? Iya. Luar biasa itu. Tapi saya punya cerita kenapa tidak berganti bisnis. Kenapa itu? Nah ini. Jadi saya pernah dalam satu titik mau ganti aja bisnis, saya udah mau quit dari bisnis transport laut ini. Awal dibangun baru sekitar belum 1 tahun, punya kapal ceritanya sebagai usaha sendiri ya, usaha sendiri. Saya punya beli kapal dengan
bantuan dari bank waktu itu sedemikian rupa, kemudian kapal itu tenggelam dan masalahnya luar biasa besar, masalahnya begitu banyak dan butuh bertahun-tahun untuk bisa selesai. Karena begitu lamanya, makanya saya lihat Fighting Powerfully, oke, kayaknya ini klik dengan situasi yang pernah gitu dialami. Iya, ini benar-benar butuh nafas yang panjang gitu kan. Nah, masalah belum rampung-rampung sampai pada titik putus asa, ganti aja lah usaha, mungkin retail atau apa gitu lebih menyenangkan kayaknya. Gitu. Atau paling tidak bisa mengobati sementara gitu ya. Iya, intinya sebagai pelarian atau apapun, saya mau keluar dulu lah dari bisnis transport karena begitu beratnya situasi. Tapi ternyata ya Allah itu mungkin memang menunjukkan gitu ya. Saya ngobrol dengan orang, nonton bareng, waktu itu memang ada sharing yang kita bareng-bareng teman-teman nonton gitu. Pesannya sama, jangan restart. Jangan restart. Mau diakui atau tidak, pengalaman kita bertahun-tahun selama ini dan mungkin yang kita anggap gagal adalah sebuah pembelajaran, dan itu kalau kita restart, kita memulai dari nol, kita mulai dari nol ujung yang jauh. Dari sesuatu yang tidak tahu lagi, mencoba pasar, mungkin mempelajari lagi. Yang tadinya kelihatannya coba-coba lagi, ternyata kenyataannya nggak gitu. Luar biasa ternyata begitu. Pesannya sama, dikondisikan Allah tuh dengan obrolan, dengan diskusi, dengan paman-paman, tiba-tibanya itu menasihati, jangan restart gitu kan. Jadi saya pikir oke, ini situasi sulit, tapi jangan restart itu rasional gitu. Yes, betul. Karena memang hari ini banyak ya pengusaha yang ketika jalanin usaha mentok, akhirnya mudah sekali untuk berganti usaha ya. Walaupun sekali lagi ya itu hal-hal yang boleh saja. Boleh aja. Itu pilihan ya. Itu pilihan. Tapi memang kalau ketika kita udah membangun sekian lama, ya ibaratnya kayak bangun rumah ya Tat ya. Kayak kita bangun rumah gitu ya, ibaratnya udah pondasinya udah ada, udah tinggal ngelanjutin, tiba-tiba ganti aja lah, ganti model lah, ganti inilah. Itu kan kayak jadi melakukan sesuatu yang sia-sia juga akhirnya. Ada sesuatu yang sia-sia yang kita tinggalkan. Nah, ini kita mau ngebahas itu titik tadi itu tuh, titik yang mengenaskan. Seru kayaknya. Iya, titik yang mengenaskan itu karena itu butuh banget yang namanya daya juang bisnis. Ketika lagi di titik itu, boleh dibilang apakah itu memang titik paling terendah dalam bisnis yang pernah Kang Irwan alami? Mungkin tekanan terberat sepanjang hidup saya. Itu ya? Iya. Itu yang paling luar biasa. Iya. Di situ karena bukan hanya satu hari, tapi bertahun-tahun. Itu proses bisnis berjalan berapa lama lalu terjadi kejadian kapal tenggelam? Belum setahun. Wow. Iya, belum setahun. Belum setahun udah. Setahun. Saya memulai itu di bulan September, bulan Mei tahun berikutnya itu kolaps. September ke Mei itu wow, 7 bulan, 8 bulan. 7-8 bulan. Iya. Tapi di perjalanan itu sudah menguntungkan, sudah memberikan profit? Enggak. Belum ada memberikan profit ya? Iyalah. Logikanya bisnis baru belum ada setahun ya. Iya. Customer baru cari. Terus harga nggak punya bergaining. Terus kemudian perbaikan di sana sini butuh kos, keuntungan masih harus disisihkan untuk operasional dan segala macam, termasuk bayar angsuran dan lain-lain. Belum profit, kena musibah. Ya, dan itu bertahun-tahun. Makanya Fighting Powerfully, saya lihat saya punya makna yang dalam soal ini. Ini yang mau kita kulik ya. Ini yang harus kita kulik nih, ngomongin daya juang yang luar biasa ini ya. Karena ya 1 tahun loh. Saya juga ngebayangin gitu, mungkin kalau saya udah give up duluan nih kayaknya, ini belum 1 tahun udah. Padahal itu hutang bank ya. Pada saat itu ya Kang Irwan ya. Hutang bank, lalu accident, dan akhirnya harus total kerugian berapa? Untuk seukuran saya itu diakumulasi mulai dari 2009, 10, 11, 12, 13. Kejadian 2009. Saya mulai itu 2008, terus kemudian kejadian 2009, dan problemnya itu berulang mungkin sampai 2012-an lah.
Tetapi itu pun tidak rampung 100%, masih ada lagi yang runtutannya karena banyak hal gitu ya. Jadi saya membayangkan gini, satu masalah yang satu hari itu kapal itu tenggelam di malam hari kurang lebih jam sekian ya, sekitar jam 11 malam gitu ya. Nah, itu harus kita atasi dengan uang yang banyak, masalah yang begitu besar. Yang tersisa ke belakang adalah problem utang. Perbaikan butuh biaya, barang-barang yang hilang perlu diganti. Terus, itu sedang mengangkut barang, customer. Iya, sedang mengangkut barang customer, harus diganti itu macam-macam. Akhirnya permasalahan utang itu berlarut-larut, terus kemudian 4 gulipat gitu. Kita berusaha survive sedemikian rupa, dan itu 4 tahun 5 tahun baru rampung. Berapa nilainya kira-kira? Belasan miliar. Dari awalnya 2 miliar. Awalnya 2 miliar. Terus kemudian terakumulasi 4 gulipat sampai dengan belasan. Apa yang berlipat sampai belasan miliar? Iya, artinya ini dia sesuatu yang sangat penting, bahwa kita menjalankan memang dari awal itu memang nggak punya ilmu. Oke. Ya. Ini poin penting nih ya. Sangat penting. Yes. Apapun yang dikerjakan tanpa ilmu, mau sekedar hal sepele, hasilnya akan salah. Ya, dengan sedikit ilmu, meluangkan waktu sedikit belajar, kita akan menyelesaikan atau menghemat banyak uang, menghemat banyak waktu, menghemat banyak tenaga. Sisihkan waktu untuk belajar, cari tahu dulu. Istilahnya kalau ulama bilang ilmu qabla amal, ilmu dulu baru amal. Bener. Ya layaknya cahaya ya, kita di jalan di kegelapan, ibaratnya satu medan yang kita nggak tahu tempatnya, lalu kita nggak punya cahaya sama sekali, ya peluangnya kepentok sana sini. Yes. Peluangnya kepentok sana sini. Dan itu yang mendorong sampai sudah lagi Pak aja cari yang lain gitu kan. Sampai ada di titik itu. Ya, mengalami itu. Itu ya, kalau grafik itu turun terus lambdanya itu di bawah datar lama gitu Pak. Yang mau saya tanya nih, apa yang menguatkan untuk bisa bertahan selama itu, recovery hampir 5 tahun? Saya di tahun 2000 berapa ya? Jadi pertama faktor keluarga. Oke. Ya, keluarga itu sangat, ayah saya itu seseorang yang logis gitu ya. Di tengah kesulitan saya diskusi sama dia gimana nih gitu. Saya tertekan, terus kemudian permasalahan begitu besar gitu. Saya butuh bantuan ini dan itu, saya nggak tahu ini dan itu, saya ceritakan. Beliau sederhana. Dia bilang masalahnya cuma uang kan. Saya berpikir gitu. Iya. Sederhana itu ya beliau. Iya, masalahnya cuma uang kan. Jadi kalau ada uang masalahmu beres kan. Udah fokus saja bagaimana uang bisa dihasilkan. Oke. Jadi problem kita memang kalau disederhanakan, tarikannya kepada apakah kita punya sumber daya untuk menyelesaikan atau tidak. Sederhana itu. Jadi saya merenung lama gitu ya. Oke, sejak saat itu saya mulai memfokuskan diri untuk bagaimana bisa menghasilkan. Saya berusaha lebih keras, berusaha lebih cerdas, lebih kreatif dan segala macam untuk menyelesaikan problem-problem pelan-pelan terurai. Tapi setelah kejadian itu masih tetap di bisnis itu? Masih. Oke, masih tetap di bisnis itu ya. Untuk merecovery kondisi ini tetap ada di bisnis itu, bukan ganti bisnis yang lain. Karena yang saya ketahui yang paling punya kemungkinan untuk bisa punya daya besar untuk menyelesaikan masalah di bisnis itu sesuatu yang saya kenal. Kalau saya jurus baru lagi nggak tahu. Iya. Luar biasa ini ya. Kalau kita lihat Dewa Eka Prayoga itu masih 7 miliar ya. Kalau Kang Irwan ini belasan miliar, luar biasa. Oke, Kang Irwan, artinya dari sesederhana itu orang tua memberikan masukan, ternyata itu malah menguatkan sebenarnya pola pikir ya. Mindset. Sederhana, kalau kita lihat kan ya sederhana sih, tapi ada orang bilang tapi itu kan bukan uang yang sedikit gitu ya. Orang bisa akan titik fokusnya akan lebih kepada jumlah gitu kan. Betul. Tapi di sini malah menjadi sederhana dan ya udah fokus bagaimana menghasilkan. Betul. Ya. Jadi disitulah ya letaknya
kekuatan pertama memang keluarga itu. Kita tidak mungkin support system ya. Iya, support system dalam problem yang seperti itu. Atau kita semua punya masalah yang kadarnya beda-beda tergantung kita kan. Gitu. Tapi tanpa dukungan keluarga, saya pikir berat untuk kita melewati. Bukan hanya keluarga kecil, istri dan anak, enggak, seluruh keluarga kita harus menjadi sebuah support system yang bisa mendukung kita. Dan tentu saja nasihat-nasihat yang membangun positif. Oke. Pada saat itu sudah berkeluarga ya pada saat kejadian itu? Ya sudah. Itu kejadian itu istri saya masih mengandung anak saya yang pertama. Jadi shock, kemudian macam-macam ya, karena kaget pekerjaan suaminya sedang kayak gitu, kondisi lagi berat dan itulah semakin membuat kompleks masalahnya. Biasanya kan itu menyulut banyak hal permasalahan yang lainnya. Selain itu ada nggak yang menguatkan selain dari support system ayah sendiri? Ya, kalau dari orang tua memang sudah seperti itu. Kebetulan alhamdulillahnya paman dari keluarga, adik kakaknya ibu saya dan bapak saya itu juga berasal dari wirausaha. Wirausaha, sehingga istilah jungkir balik itu menjadi familiar biasa, itu pengusaha jungkir balik. Nah, mungkin itu ungkapan mengalir sederhana, tapi buat kita yang sedang terpuruk itu memberikan angin segar gitu ya. Oke, pengusaha itu biasa jungkir balik ya. Saya menganggap keadaan saya sedang terjungkir balik begitu. Kata-kata seperti itu yang membuat berarti ini sesuatu yang biasa, kalau dia bisa lewati, saya pasti bisa lewati gitu. Jadi menarik hikmah dari perkataan-perkataan atau semangat-semangat dari. Tapi yang saya heran gini, mungkin di banyak orang juga, orang banyak melihat bahwa ketika mereka punya masalah mereka hanya fokus di solusi. Dan menurut saya kan kata-kata itu tidak menjadi solusi buat Kang Irwan. Itu kan jadi kayak bahas ini ngomong kosong gitu kan. Jadi kan bisa saja banyak orang yang juga ya saya ini butuh ditolong. Kan gitu ya. Banyak yang ngomongnya gitu. Kok bisa Kang Irwan punya persepsi pada saat itu mendengarkan itu semua malah menjadi satu hal yang menguatkan? Mungkin apapun yang terjadi di latar belakang saya. Ketika tahun 2008 itu saya sudah kuliah panjang lebar, saya sudah menjalani profesi profesional saya sebagai programmer, kemudian analis programming dan seterusnya. Itu adalah latar belakang sampai kepada titik kejadian itu terjadi. Sehingga banyak informasi yang sudah saya lewati sebelumnya yang itu membuat saya menjadi jauh lebih logis. Begitu, menghadapinya jauh lebih logis. Ya karena tuntutan akademik itu kita harus banyak membaca, dan membacanya bukan melulu teknis kan. Apa-apa yang menurut saya belum zaman internet juga waktu itu jadi buku apa kita baca, dan itu membuat kita menjadi lebih logis menghadapi situasi. Dan memang sekali lagi wawasan itu sangat penting, membantu kita keluar dari masalah. Walaupun kadang-kadang apa yang kita pelajari tidak persis adalah jawaban dari masalah kita, tetapi setidaknya ini membuat kita mempunyai alternatif. Berarti mindsetnya sudah terbentuk dengan sedemikian rupa dari pengalaman-pengalaman yang ada ya. Di lingkungan yang tepat mungkin, di masa lalu yang juga tepat, maka tidak ada yang sia-sia. Maka saya yakin tidak ada yang sia-sia gitu. Ini yang harus kita tarik juga ya, bahwa setiap permasalahan yang hadir di hidup kita itu sejatinya bukan sedang memberatkan kita gitu ya, tapi sebenarnya sedang membentuk kita untuk menjadi bentukan yang lebih baik sebenarnya, kan begitu. Bener. Bahwa kita tuh ya tinggal kitanya nih mau mengambil sikapnya seperti apa. Nah kita ngomongin nih tentang bisnis, ada kaitannya nggak sih dengan hijrah, momentum hijrah? Apakah jangan memang udah soleh dari dulu? No way ya. Apakah udah memang jadi pengusaha soleh dari awal gitu? Ya tidak. Saya bersyukur dengan apapun yang terjadi di masa lalu saya. Tapi ketika ditanyakan apakah saya soleh sejak lahir, saya tidak merasa seperti itu. Bahwa saya mulai mendekatkan diri ketika problem itu sudah begitu banyak.
lah ya kan Yes. gitu. Gitu sampai kemudian sudah menikah baru kemudian masalah banyak baru merasa tersadar. Nah, tetapi memang sesuatu yang berharga dari hijrah saya ini, kita bilang hijrah ya, Yes. hijrah secara pengelolaan, secara Ya, diri, secara lebih diri, baik iya. gitu ya. Tapi bukan hijrah secara tempat. Tempat, gitu ya. Poin yang sangat penting bahwa fokus, saya merasa ya ketika sudah memasrahkan diri, begitu masalah besar memasrahkan diri, masalah itu terurai satu-satu. Tetapi tentu saja harus dibarengi dengan perbaikan. Ya, termasuk belajar. Termasuk belajar. Jadi sesuatu yang dulunya yang saya tidak tahu, misalnya hukumnya utang piutang saja yang sederhana. Oke, utang piutang itu boleh dengan syarat begini-begini. Kalau di luar dari syarat itu tidak boleh, tidak berkah dan seterusnya. Oke, kalau begitu ada yang salah nih, harus saya betulin kan seperti itu. Dan banyak hal ternyata keseluruhan dalam kehidupan saya 24 jam itu koreksinya banyak banget rasanya. Dan setelah itu pada momen setelah menggali lebih banyak soal kita salahnya apa, memperbaiki diri, permasalahan mulai terurai satu persatu. Dan sampai ke saat ini saya merasa bersyukur bahwa masalah mungkin yang dulu terlihat besar mungkin juga sekarang terlihat besar, tapi rasanya beda. Menarik ini. Di kondisi yang secara kadarnya mungkin sama, tapi hari ini menyikapinya berbeda. Beda. Iya. Artinya satu permasalahan yang tadi begitu mengguncang sekali, ternyata menjadi titik balik yang luar biasa ya. Iya, betul. Jadi titik balik luar biasa. Itu maka jadi bayangin Kang, saya dulu suka balapan motor ya. Oh, seneng juga ya? Suka. Okay. Terus tahulah mesin-mesin itu tahu ya kan. Iya. Terus kemudian saya juga programmer gitu kan. Jadi basic semacam itu terus, dan kemudian seterusnya saya juga hobi musik. Main gitar lah gitu-gitu kan. Muda zaman pokoknya muda gitu. anak muda banget lah ya. Lah gitu. Nah, itu semua saya tuh baru setelah belakangan ini baru menyadari, sungguh itu bukan kebetulan gitu. Kenapa dikumpulkan saya bisa ini, bisa itu. Mungkin antum juga gitu kan. Ini semua punya keahlian. Kenapa ada dikumpulkan pada diri kita masing-masing kemampuan-kemampuan itu. Terus kenapa masih tetap stay di transport laut, terus kemudian kenapa sekarang kita berhijrah gitu. Terus kemudian saya belum tahu lagi besok dan seterusnya seperti apa. Tetapi itu semua terkumpul tidak secara kebetulan, dan itu melengkapi diri kita. Mungkin goalnya nanti akan sesuatu yang luar biasa. Tentu saja kita harus bisa melihatnya dengan apa ya, dengan ilmu lah ya. Ini yang memang seringkali ya. Kalau dulu mah orang ngomongnya bisnis mah modal nekat. Ya kan, bisnis modal nekat, yang penting mental, yang penting berani, yang penting ini. Kalau nggak ngutang nggak bisa berkembang lah. Itu kan hal yang dulu kita sering dapetin ya gitu ya. Itu kan dulu kita sering dapetin ya. Tapi pada faktanya ternyata ya ngomongin hutang saja, walaupun hutang itu tidak dilarang ya, tidak haram ya. Hutang itu kan, hutang piutang tidak haram. Tapi itu juga punya efek yang tidak baik juga buat diri kita gitu ya Kang Irwan ya. Betul. Nah, hari ini kan Kang Irwan nih dengan bisnisnya, dengan kisah perjuangannya, lalu termasuk hijrahnya. Hari ini apa sih yang menjadi pembeda? Artinya sebagai pengusaha muslim yang sadar dengan keislamannya gitu. Kan hari ini mohon maaf ya, maksudnya kita ngomong pengusaha muslim kan hanya seringkali kan kita lihat ya pengusaha yang personalnya adalah agamanya Islam. Tapi yang harusnya ini kan pengusaha muslim adalah pengusaha yang memang sadar bahwa keislamannya itu harus dia terapkan termasuk dalam bisnisnya. Nah, apa nih Kang yang menjadi perbedaan yang Kang Irwan alamin mungkin dari ketika sebelumnya bisnis tanpa membawa, yang sebelumnya kan ya mohon maaf, maksudnya ketika hutang di bank itu kan berarti kan nggak tahu apa-apa, nggak apa tentang kan? itu ya gitu. Nah, hari ini akhirnya sadar, dan bahkan termasuk juga saya
buat informasi ya buat para yang nonton juga ya, buat teman-teman yang nonton. Kang Irwan ini juga salah satu penggerak di salah satu komunitas dakwah yang itu kaitannya sama riba ya, kaitannya sama riba. Nah, apa nih Kang yang jadi pembeda dari dua keadaan itu? Ya, kapasitas diri. Kapasitas diri. Yes. Islam itu kalau kita benar-benar ya. Islam itu membuat kapasitas kita menjadi besar. Think big. Yes. Imagine, bayangin. Ada seseorang, profilnya dia baik, ramah, jujur, pekerja keras, terus kemudian teliti, detail, gitu ya. Terus kemudian dia rapi, terus kemudian dia suka senyum, terus kemudian semua karakter positif, ya kan? Kumpulkan semua dalam satu orang. Dia profesional, dia detail, dia ahli, kumpulkan dalam satu orang. Anda berbisnis dengan dia, bagaimana rasanya? Pasti menyenangkan sekali. Dan kita akan milih dia gitu. Yes. Dia mengatakan, brother, stok saya sekarang tinggal sekian. Untuk memenuhi permintaan antum saya butuh waktu 2 hari. Mau menunggu? Mau. Oke. Brother, harga saya 10% lebih mahal dari yang lain. Tapi saya garanti ini barang baik sesuai dengan request antum. Mau nunggu? Mau. Oke. Kenapa begitu? Karena dia terpercaya. Yes. Islam itu membuat kapasitas kita segede gitu, Kang. Apa yang diajarin agama kita ini, lu harus jujur, harus baik, harus detail, harus profesional, harus amanah, harus wow. Iya. Dan itu dibentuk dari keseharian kita memegang Islam. Iya. Islam tuh ngajarin kita gitu. Diamalin aja kayak gitu. Setiap apa yang kita keluarkan itu benar, setiap apa yang kita janjikan itu kita penuhi, setiap diberi amanah itu kita benar-benar amanah. Tempelin tuh ke kita profil itu. Wow. Kita menjadi benar-benar jadi pengusaha yang dipercaya, disukai, yang tidak diragukan, yang pekerjaannya pasti, yang karyawan akan mensupport kita, yang sistem orang di sekitar kita akan suka dengan kita. Kan gitu. Ya. Dan sebenarnya itu dibentuk oleh keseharian kita sebagai muslim. Iya. Just to be a Muslim, belajar aja rendah hati, belajar. Ya Allah, Rasul kita nyontohin kayak gini, nyontohin bersungguh-sungguh, nyontohin jujur, nyontohin dalam dagangan itu bagaimana, dalam mencari modal itu bagaimana, dalam berjualan itu bagaimana, kalau orang komplain itu bagaimana, ada semua. Wow, ini nih yang jadi pengingat sekali ya, benar. Yang seringkali kita itu ketika ngomongin bisnis, ketika ngomongin hal-hal ya nggak usah bisnis, ya ngomong tentang kepribadian, ngomongin tentang personal development, kita seringkali terpukau dengan orang-orang non muslim, orang-orang barat yang kita anggap punya prestasi, punya pencapaian luar biasa, padahal kita punya contoh terbaik. Ya, kapasitas diri akhirnya terbentuk dengan kita mengamalkan Islam termasuk dalam bisnis. Maka dalam hal seperti itu, bukan hanya dalam bisnis kita berhasil, dalam semua hal berhasil. Semua hal. Karena masalah itu bukan cuma ada di bisnis ya. Iya. Dalam pertemanan kita pasti disukai. Lawang profil kita menyenangkan, ngomongnya selalu jujur, baik-baik. Kalau orang lagi susah kita datang, lagi berduka kita kayak gitu. Kita tempelin tuh karakter profil kayak gitu tuh. Benar-benar kita menjadi orang yang mempunyai kapasitas besar. Tapi Kang Irwan, banyak orang hari ini juga beranggapan bahwa bisnis beragama. Gimana tanggapannya? Gak setuju. Gak bisa. Kita nggak bisa menjadi seseorang yang punya kapasitas besar kalau kita masih pisahkan kegiatan bisnis kita, nggak ada agamanya. Sementara agama yang menjaga kita, yang memastikan kita menjadi orang besar. Masa mau berbisnis dengan cara kecil,
Iya. Kita kan orang besar. Betul. Berarti banyak orang yang akhirnya belum menyadari bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk membentuk diri kita menjadi sosok yang luar biasa. Iya. Satu orang tadi ya, saya pasti ya, profil tadi ini sangat sedikit ya dari keseluruhan yang diajarkan oleh Islam. Dan kita juga nggak rasa-rasanya, saya sendiri mungkin ya baru apa sih gitu kan. Iya. Tapi dengan menyadari itu, saya punya harapan gitu loh. Untuk menjadi seseorang yang besar, tempelin aja karakter yang Rasul contohkan, yang dicontohkan para sahabat gitu. Kepada diri kita, termasuk kepada bisnis kita. Termasuk pada bisnis, pasti dipercaya, bener gak? Iya. Yakin gak? Dan itu berdampak hari ini kepada bisnis. Iya, berdampak. Sekarang ini mana ada bisnis yang tidak mulai dengan trust? Yes. Itu menjadi poin utama di bisnis. Iya. Khususnya apalagi orang-orang yang orang yang bisnis baru buka bisnis, baru buka usaha, pasti harus menggaransikan hal itu. Betul. Sibuk menggaransikan hal itu. Bahkan hari ini kan orang produk saja tuh ketika ada garansinya lebih mahal harganya, ya kan? Nah, garansi kepercayaan sebenarnya. Benar. Termasuk bisnis yang sudah lama, kenapa dia bisa bertahan dan berkembang? Karena orang percaya sama dia. Iya. Ya, dan kalau kita mau ngamalin menjadi orang yang terpercaya, maka Islam. Benar. Karena Islam memang tuntutannya harus jujur kan, harus gitu. Jujur. Berkata nggak jujur dosa lo kan, gitu, sederhana ya kan. Tetapi pada hal itu sesuatu yang sangat fundamental yang ya kita semua harus berjuang gitu. Iya. Menjadi memiliki profil muslim seutuhnya. Ya. Karena benar-benar itu membuat kapasitas kita sebagai manusia itu sangat besar. Ilmu kita terima, kita juga menyampaikan dan mengamalkan. Iya. Jadi orang dipercaya, menyenangkan, bersemangat. Yes. Luar biasa kan? Luar biasa. Ini yang menarik ya. Oke, kita ngebahas tentang Kang Irwan ini nggak habis kalau satu pertemuan kayaknya ya, nggak habis ini. Tapi ada hal yang juga saya pengen tarik ininya ya, karena kisah perjuangan itu tadi akhirnya menuntun Kang Irwan untuk mengenal Islam, mempelajari dan menerapkan. Nah, apakah hari ini lalu tidak punya masalah di bisnis? Masih banyak masalah. Pasti banyak masalahnya. Masalah selalu ada. Selalu ada. Saya yang pengen sebagai closing mungkin ya, sebagai closing, dulu tidak kenal Islam atau tidak menerapkan Islam dalam bisnis, hari ini menerapkan Islam dalam bisnis, kondisinya sama, tetap punya masalah, ya kan? Ya. Tetap dengan kepusingan bisnis, pasti ada tantangannya. Apa yang membedakan ketika hari ini menggunakan Islam? Saya bahagia dengan banyak masalah itu. Oh ya? Iya. Kenapa bisa begitu? Allah tuh bilang, jangan menyangka kalian akan masuk surga sebelum diuji dengan kelaparan, rasa takut, kekurangan buah-buahan. Jangan ngaku beriman begitu. Iya. Artinya apa? Problem-problem tadi, rasa takut, khawatir dan lain-lain itu kalau kita pikirkan secara mendalam, sebenarnya adalah tiket-tiket kita menjadi orang beriman seutuhnya. Artinya masalah dalam bisnis pun adalah tiket kita. Masya Allah. Mindset yang luar biasa. luar biasa, benar banget. Maka ini tepat banget ya mas, sama slogannya kita ya, think big-nya dapat, bahwa menjadi muslim akhirnya membuat kita berpikir besar, melihat kondisi-kondisi masalah selalu menjadikan peluang kita untuk dapat tiket masuk ke dalam surganya. Selesaikan aja masalah itu sesuai dengan syarat. Iya, maka itu tiket, itu langkah kunci utama. Tiket tuh. Jadi kalau kita yakin bahwa itu adalah tiket kita menuju surga, seharusnya dapat masalah senang apa sedih? Happy harusnya. Happy, dan karena udah tahu juga bahwa tugas kita cuma ngelewatin dan taat. Iya. Selesaikan dengan seperti yang Allah mau. Simple ya ternyata. Asik kan jadi orang Islam. Asik. Luar biasa sekali obrolan malam hari ini ya, teman-teman semuanya.
Mudah-mudahan ada hal yang bisa dijadikan tambahan lagi ya buat teman-teman ya. Mungkin ada closing statement, Kang Irwan. Saya masih terbuka dengan ini ya. Apa ya? Saya pikir kita semua punya latar belakang berbeda-beda, punya masalah juga sesuai dengan kadar kita lah ya. Yes. Dengan kadar kita. Tetapi apapun itu, sebenarnya kita hanya butuh ilmu di awal sebelum melakukan sesuatu, tahu dulu. Karena memang seharusnya seperti itu. Nggak perlu pakai pakai kaidah secara umum aja deh gitu. Secara logika saja, kalau kita tidak tahu maka cari tahu dulu. Gitu. Nah, maka lakukan itu. Nah, sekarang pengetahuan yang mana yang wajib yang membawa kita pada kebaikan. Tinggal kita pilih mau pakai ilmu barat, Yes. oke, mau pakai ilmu timur, mau pakai ilmu agama, pakai mana? Nah, saya meyakini bahwa Islam menjadi solusi yang benar-benar 100% membuat kita bahagia. Kacamata kita mungkin yang agak buram sehingga nggak bisa melihat secara jernih bahwa Islam sebenarnya menginginkan kebaikan pada kita. Luar biasa. Gitu kan? Betul sekali. Sepakat banget saya dengan statementnya Kang Irwan ya, bahwa kita kadang perlu belajar dari kesalahan orang lain daripada kita mengalami kesalahan sendiri. Dan hari ini dari pengalaman Kang Irwan kita bisa belajar bahwa cara terbaik kita untuk menyelesaikan tantangan yang pasti ada, karena nggak mungkin nggak ada namanya orang hidup ya kan. Mau bisnis apapun kita, termasuk ngomongin bisnis, bahwa bisnis itu pasti punya tantangan, pasti punya peluang kerugian, peluang masalah. Maka kita mau cari rujukan untuk menyelesaikannya di mana kalau bukan kepada agama yang udah kita yakinin. Dengan ini kita hidup dan dengan ini kita mati. Itu saja dari kita. Sekali lagi terima kasih banyak Kang Irwan buat sharing-sharingnya malam hari ini. Ketemu lagi kita di IMP Podcast berikutnya. Tetap think big, fighting powerfully, dan stay taat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, luar biasa.